Tsunami sudah sejak lama menerjang di banyak wilayah di tanah air. Namun peristiwa tsunami di Aceh 15 tahun lalu baru membuka mata kita dan menyadari seperti apa dahsyatnya bencana tsunami ini. Sebagai negara yang dikelilingi 3 lempeng tektonik dunia dan berada pada jalur Ring of Fire, membuat Indonesia rawan akan bencana gempa dan tsunami. Eva Wondo akan mengajak Anda untuk mengenal tsunami dalam Fact Check berikut ini. Eva. Baik, terima kasih Alka dan juga pemirsa. 26 Desember 2004 atau 15 tahun yang lalu, tsunami setinggi 17,4 meter menerjang kawasan Asia hingga menewaskan sedikitnya 230.000 jiwa. Tsunami tersebut dipicu gempa bermagnitudo 9,1 di utara Pulau Sumatera. Hampir seluruh wilayah di pemukiman di pinggir Aceh, Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand, dan 9 negara lain terdampak akibat tsunami. Di Aceh, lebih dari 125.000 orang tewas atau meninggal dunia akibat tsunami yang menerjang bumi Serambi Mekah 15 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah tsunami hanya disebabkan oleh gempa bumi? Mari kita cek data dan faktanya dalam segmen Fact Check berikut ini. Ya, pemirsa, terlebih dahulu saya akan tanyakan kepada Anda apa yang ada di benak Anda saat mendengar kata tsunami. Gelombang air yang tinggi, terjangan air laut yang mematikan. Mari kita lihat terlebih dahulu ilustrasi berikut ini yang bersumber dari Badan Sains Amerika Serikat atau National Oceanic Atmospheric Administration. Berikut ini. Ya, pemirsa, itu adalah gambaran bagaimana bencana tsunami terjadi. Pertama, tsunami ini disebabkan oleh adanya pemicu. Salah satunya adalah gempa bawah laut yang menyebabkan munculnya potensi tsunami. Lalu ditandai dengan tanda-tanda alam. Salah satunya adalah air laut tadi yang mulai surut, lalu tsunami menerjang daratan. Ya, pemirsa, 15 tahun yang lalu mungkin belum banyak yang mengetahui atau bisa membayangkan seperti apa sebenarnya tsunami. Tapi tsunami Aceh 2004 lalu membuka mata kita bagaimana dahsyatnya peristiwa bencana tsunami. Kata tsunami sendiri ini berasal dari bahasa Jepang yakni su yang berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang. Secara harfiah berarti tsunami ini artinya gelombang besar di pelabuhan. Namun secara ilmiah apa sebenarnya arti tsunami? Kita lihat, ini dia. Apa itu arti tsunami? Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan adanya gangguan energi atau pergeseran lempeng di dasar laut secara tiba-tiba. Ini arti tsunami, pemirsa. Dan kemudian apa yang sebenarnya menyebabkan adanya tsunami? Kalau Anda menjawab gempa bumi, Anda benar. Ini seperti pemicu tsunami Aceh 2004 lalu yang dipicu gempa bermagnitudo 9,1 di Pulau Sumatera. Tapi apakah penyebab tsunami hanya karena gempa bumi? Ternyata bukan hanya itu penyebab tsunami. Apa saja kita lihat? Iya, 90% tsunami terjadi akibat adanya gempa bumi bawah laut. Namun tidak semua gempa bumi bawah laut ini akan menyebabkan tsunami. Ada beberapa kriterianya, yakni pertama, pusat gempa terletak di kedalaman 0 hingga 30 km di bawah permukaan air laut. Dengan kata lain, semakin dangkal pusat gempa bumi, maka peluang tsunami juga semakin besar karena getaran yang dirasakan semakin besar dan semakin kuat. Kriteria kedua yakni gempa di atas 6,5 magnitudo
Jadi misalnya gempa dangkal namun gempanya kecil, kemungkinan tidak berpotensi tsunami. Karena gempa bermagnitudo di atas 6,5 ini dapat mempengaruhi gelombang air yang berpotensi menyebabkan tsunami. Dan kriteria ketiga yakni jenis sesar gempa adalah naik turun yang dapat menimbulkan gelombang baru yang jika bergerak ke daratan dapat menyebabkan tsunami. Penyebab selanjutnya dari tsunami adalah letusan gunung berapi bawah laut. Ini pernah terjadi pada tahun 1883 saat Gunung Krakatau erupsi. Gunung Tambora di NTT pada tahun 1885. Penyebab tsunami yang ketiga selanjutnya adalah longsor bawah laut. Ini penyebab tsunami yang ketiga. Penyebabnya bisa gempa atau letusan gunung api. Bisa juga karena tabrakan lempeng yang menyebabkan longsoran. Lalu penyebab keempat adalah hantaman meteor. Ini pernah disimulasikan jika diameter lebih dari 1 km dapat menimbulkan bencana dahsyat. Gempa bumi yang berpotensi menyebabkan tsunami ini juga tercatat dalam sistem Indonesia Tsunami Early Warning System atau INATUS milik Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika. Kita juga bisa membaca ini gejala alam yang menggambarkan jelang bencana tsunami itu datang. Apa saja tanda-tanda alamnya? Kita akan lihat. Ya, ini adalah tanda-tanda bencana tsunami. Tanda yang paling jelas ini kita lihat adalah terjadi gempa atau getaran dari bawah laut. Kemudian tanda kedua adalah air laut tiba-tiba surut. Ini tanda yang semakin jelas bahwa semakin jauh surutnya maka kekuatannya ini semakin besar. Ketiga adalah tanda-tanda alam yang tidak biasa. Gerakan angin yang tidak biasa atau perilaku hewan aneh, misalnya kelelawar aktif pada siang hari ini sesuatu yang aneh. Kemudian burung terbang bergelombol padahal biasanya tidak pernah terlihat. Ini terjadi saat di Thailand, gerombolan gajah berlarian menuju bukit untuk menyelamatkan diri sebelum tsunami menerjang. Lalu tanda-tanda alam yang terakhir adalah terdengar suara gemuruh. Dan ini juga banyak didengar oleh warga Aceh saat peristiwa tsunami tahun 2004 yang lalu atau 15 tahun lalu. Suaranya ada yang mengatakan seperti kereta pengangkut barang, ada juga yang mendengar suara ledakan dari dalam laut. Nah, jika Anda mendengar tanda-tanda ini, apa yang kemudian harus dilakukan? Ya, ini yang harus dilakukan saat tsunami. Pertama adalah menjauhi bibir pantai. Ya, evakuasi mandiri. Evakuasi yang dilakukan tanpa menunggu arahan. Untuk itu Anda utamanya yang tinggal di daerah rawan bencana sudah mempelajari jalur evakuasi, persiapan tas darurat, dan lain-lain. Ini harus sudah diberikan sosialisasi sebelumnya. Kemudian selain evakuasi mandiri adalah bergerak ke daratan yang lebih tinggi. Ya, ketika gelombang pertama selesai jangan turun buru-buru dari kapal. Ini adalah yang keempat, jika berada dalam perahu arahkan ke laut. Jadi setelah gelombang pertama ini selesai jangan turun dari kapal karena biasanya ada gelombang susulan. Pastikan gelombang ini benar-benar sudah reda. Ya, tsunami tentunya berdampak banyak, diantaranya apa saja dampak dari peristiwa tsunami? Ini dia, pertama adalah menimbulkan kerusakan. Gelombang ombak yang berkekuatan tinggi ini dapat meluluh lantahkan bangunan, kemudian merusak perkebunan dan persawahan, merusak tambak dan ladang perikanan. Lalu dampak yang kedua adalah menghambat kegiatan perekonomian. Ya, ini adalah dampak yang kedua dari tsunami karena kerusakan dan kehilangan yang terjadi akibat tsunami dapat melumpuhkan kegiatan perekonomian selama beberapa waktu. Dampak ketiga adalah kerugian material dan juga spiritual. Untuk kerugian material karena rusaknya bangunan, kemudian rusaknya lahan pertanian, perikanan, dan kehilangan harta benda. Sedangkan yang dimaksud kerugian spiritual ini lebih ke jiwa. Bagaimana anak-anak kehilangan orang tuanya atau korban tsunami yang kehilangan keluarga mereka dapat menimbulkan trauma. Lalu yang terakhir adalah menimbulkan korban jiwa dan juga luka. Untuk di Aceh pada tahun 2004 yang lalu lebih dari 125 orang tewas akibat tsunami yang menerjang bumi Serambi Mekah 15 tahun yang lalu. Ya, Badan Sains Amerika Serikat National Oceanic Atmospheric Administration atau NOAA mencatat sejak tahun 418 tsunami sudah menghantam Indonesia. Dan sejak tahun 418 hingga 2018 atau selama 1.600 tahun ada 246 kejadian tsunami di Indonesia. Sejumlah riset di Lebak, Selatan Jawa hingga Bali ini juga menemukan beberapa bekas atau tanda pernah terjadinya tsunami. Dan berikut adalah peristiwa tsunami yang pernah terjadi selama 15 tahun terakhir di Indonesia. Apa saja? Yakni
tsunami Aceh tahun 2004 yang lalu, yakni merupakan tsunami terdahsyat di abad ke-21 yang menyebabkan sekitar 230.000 jiwa meninggal dunia di sejumlah negara yang terdampak. Selanjutnya adalah tsunami Pangandaran 2006 yang lalu. Ini dipicu gempa bermagnitudo 7,7. Ketinggian tsunami mencapai 8,25 meter, menyebabkan 668 orang meninggal dunia. Kemudian tsunami Mentawai ini tahun 2010 yang lalu terjadi akibat gempa 7,2 magnitudo. Ketinggian tsunami ini diperkirakan 7 meter, menyebabkan 413 orang meninggal dan 448 orang lainnya luka-luka. Lalu selanjutnya kita lihat tsunami yang menerjang Palu dan Donggala 2018 yang lalu. Ini dipicu gempa 7,4 magnitudo, ketinggian tsunami sekitar 1,5 meter, menyebabkan lebih dari 2.100 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Dan kemudian tsunami yang menerjang Selat Sunda pada tahun 2018 disebabkan letusan anak Krakatau di Selat Sunda yang menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung. Akibat bencana ini 437 orang meninggal dunia. Ya, sebagai negara yang dikelilingi 3 lempeng tektonik dunia dan berada pada jalur Ring of Fire membuat Indonesia rawan akan bencana gempa dan juga tsunami. Maka pendidikan kebencanaan dan membangun siaga bencana tidak boleh berhenti. Alka. Baik, terima kasih Eva Wondo. Melaporkan langsung bagaimana terkait dengan sejumlah data dan fakta dari tsunami mulai dari penyebab hingga tanda-tanda terjadinya Aceh hingga ke akibat dari tsunami yang sangat dahsyat ini.